Pada video ini, kita akan mempelajari suatu persamaan diferensial yang disebut sebagai autonomous equation. Di sini, persamaan diferensial itu disebut sebagai autonomous equation jika suatu persamaan diferensial tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk dy per dt sama dengan fy. Di mana di sini di persamaan diferensialnya ini, si variabel t yang di sebelah kanannya itu tidak muncul secara eksplisit. Oke? Nah, contoh persamaan diferensial yang autonomous yang paling terkenal itu ada dua. Jadi yang pertama adalah exponential growth atau laju tumbuh eksponensial, di mana persamaannya itu diberikan oleh dy per dt sama dengan r kali y, di mana r-nya itu merupakan suatu rate pertumbuhan yang di mana di sini kita asumsikan positif. Nah, tentunya ini bisa kita selesaikan dengan mudah persamaan diferensial ini dengan metode separable equation, dan dengan asumsi bahwa y0-nya sama dengan y0, kita dapatkan solusi khususnya adalah y0 sama dengan y sama dengan y0 dikali e pangkat rt. Nah, di sini mungkin kita bisa asumsikan bahwa y di sini sebagai sebagai populasi suatu makhluk hidup ya. Mungkin asumsinya bisa seperti itu. Dan kalau kita dan di sini y0-nya berarti kalau misalkan y-nya adalah fungsi populasi, y0-nya berarti kayak populasi awal. Nah, kalau kita perhatikan di grafik solusinya, kalau kita plot solusinya, itu grafiknya tuh naik terus. Jadi selalu naiknya tuh eksponensial. Oke, makanya ini disebut sebagai exponential growth. Oke. Nah, di sini di model ini, di model exponential growth ini, prediksi yang bisa kita baca adalah populasi suatu makhluk hidup itu selalu naik tanpa batas. Oke, itu asumsinya. Cuman kan tentunya kondisi seperti itu tidak ideal, karena kan yang namanya makhluk hidup tentunya populasinya tidak mungkin naik tanpa batas, pasti ada batasnya. Untuk itu modelnya perlu diperbaiki. Nah, dari model ini, bagian mana yang perlu diperbaiki? Tentunya rate-nya ini perlu diperbaiki, karena yang membuat solusi dari persamaan diferensial ini naik secara eksponensial, itu adalah karena rate-nya positif. Oke, sehingga kalau kita hitung limit T menuju tak hingga dari solusi persamaan diferensial, ini nilainya menuju tak hingga. Oke. Nah, untuk memperbaiki si R-nya, untuk memperbaiki rate ini, kita bisa menggantikan R itu dengan suatu fungsi H, di mana fungsi H-nya itu bergantung dari Y, sehingga persamaan diferensial kita modelnya itu berubah menjadi dy per dt sama dengan HY dikali Y. Oke. Nah, cuma di sini ada 3 buah syarat untuk memilih fungsi H. Syarat yang pertama adalah si fungsi H itu harus dekat dengan R, atau aproksimasinya adalah aproksimasi dari R ya, untuk nilai Y yang sangat kecil. Nah, kemudian si fungsi H ini dia juga harus turun ketika Y-nya semakin besar. Dan yang terakhir, fungsi H itu harus nilainya negatif ketika Y-nya itu cukup besar. Tentunya di sini ada banyak pilihan untuk fungsi H. Cuman di sini kita gunakan salah satu fungsi H yang paling sederhana, yaitu fungsi linier, di mana fungsi liniernya itu diberikan oleh R dikurang AY. Oke, jadi di sini R itu bisa diibaratkan kayak laju tumbuhnya, dan AY itu bisa diibaratkan sebagai laju turunnya. Oke, dan tentunya di sini kita asumsikan A-nya adalah konstanta positif. Sehingga di sini persamaan diferensial kita berubah menjadi dy per dt sama dengan R dikurang AY dikali Y. Tentunya di sini kita asumsikan R dan A-nya positif, dan persamaan diferensial ini punya nama khusus. Nama khususnya itu adalah persamaan logistik, atau yang disebut juga Verhulst equation yang menemukannya, yang memodelkannya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba, jadi sekarang kita coba baca, coba kita analisis si persamaan diferensial ini ya, persamaan diferensial si logistic equation ini. Nah, pertama yang bisa kita baca adalah, mungkin bukan baca ya, tapi sedikit manipulasi aljabar. Jadi di sini kita bisa menuliskan si logistic equation ini sebagai dalam bentuk yang lain seperti ini. Jadi R-nya keluar, sehingga nanti kita akan punya 1 dikurang A per R, kalau R-nya keluar, 1 dikurang A per R dikali Y lagi. Dan di sini nanti kita tuliskan A per R itu sama dengan 1 per K. Atau dengan kata lain, kita tuliskan K sama dengan R per A. Di mana K di sini itu kayak merepresent suatu carrying capacity dari populasi. Oke, dan R-nya tadi ya, itu ya, R-nya adalah laju tumbuh si populasi tersebut. Oke, jadi K di sini juga konstanta. Oke,
Nah, sekarang coba kita analisis persamaan diferensial ini, persamaan logistik ini tanpa menyelesaikan persamaan diferensialnya. Nah, hal pertama yang bisa kita baca adalah solusi kesetimbangannya. Kalau kita ingat, solusi kesetimbangan itu didapat dengan men-setting dy per dt sama dengan 0. Oke, dan kita nanti dari sini kita dapatkan y-nya berapa. Nah, kalau kita perhatikan, kalau ini kita setting dy per dt-nya sama dengan 0, ya ini persamaan diferensial kita, tentunya kita akan dapat dua pilihan. Tentunya karena di sini r-nya tidak 0, kemungkinannya tentunya adalah y-nya harus 0, atau yang ini, 1 dikurang y per k harus 0. Kalau y sama dengan 0, ya tentunya kita dapat suatu solusi kesetimbangan, yaitu solusi kesetimbangannya adalah fungsi y sama dengan 0. Tapi kita punya juga pilihan yang lain, yaitu 1 dikurang y per k sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, artinya kita dapatkan solusi kesetimbangan yang lain adalah y sama dengan k. Oke? Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya kita punya dua buah solusi kesetimbangan, 0 dan k. Nah, di sini mungkin agak sedikit ini ya, ini bisa diplot, mungkin kita bisa pilih k-nya ya, jadi bisa kita pilih, misalkan kita pilih r-nya 1, mungkin di sini ya kita pilih r-nya 1 dan k-nya 10. Nah, hasil plot dari direction field-nya kira-kira seperti ini, jadi mungkin saya perbesar sedikit slide-nya. Di sini bisa kita lihat, ini adalah solusi kesetimbangan y sama dengan 0, garis merah yang di bawah. Dan garis merah yang di atas ini adalah solusi kesetimbangan k sama dengan 10. Itu yang kita pilih. Nah, kita bisa periksa, kalau kita gambarkan direction field-nya, kita bisa lihat bahwa direction field-nya itu gambarnya kira-kira arahnya seperti ini. Jadi, dari 0 ke bawah, untuk y-nya negatif, untuk y-nya lebih kecil dari 0, di sini bisa kita hitung bahwa dy per dt-nya juga negatif, untuk y yang lebih kecil dari 0. Makanya ini direction field-nya ke bawah. Kemudian untuk y di antara 0 sampai 10, si dy per dt-nya positif. Itu bisa diperiksa, dimasukkan saja ke persamaan diferensialnya, sehingga karena dy per dt-nya positif, direction field-nya naik ke atas. Dan kemudian untuk y lebih besar dari 10, di sini bisa kita periksa bahwa dy per dt-nya negatif lagi, sehingga direction field-nya arah vektornya ke bawah. Oke. Nah, dari sini, dari arah vektornya ini, dari arah vektor-vektor ini, dapat kita lihat bahwa ada vektor yang mendekat, vektor-vektornya itu mendekat ke garis y sama dengan 10, dan dia menjauh dari garis y sama dengan 0. Oke, jadi ini menjauh dari garis y sama dengan 0, tapi dia mendekat ke garis y sama dengan 10. Nah, itu artinya apa? Artinya di sini kita katakan, kalau misalkan terjadi kasus seperti ini, kita katakan bahwa solusi kesetimbangan y sama dengan 10, itu kita katakan sebagai solusi kesetimbangan yang stabil. Dan lebih lengkapnya lagi kita sebut sebagai asymptotically stable. Atau maksudnya stabil secara asimptotik. Kenapa muncul kata asimptotik? Karena di sini ya solusinya si arah vektornya itu tidak akan melebihi kayak memotong tidak akan memotong garis y sama dengan 10-nya seperti itu. Oke? Tapi ya dia selalu mendekat ke garis y sama dengan 10. Makanya dia disebut solusi kesetimbangan yang stabil. Nah, kalau kita lihat untuk garis y sama dengan 0, vektor-vektor gradiennya itu menjauh dari garis y sama dengan 0. Oleh karena itu, solusi kesetimbangan y sama dengan 0 kita sebut sebagai solusi yang tidak stabil. Oke, jadi itu yang pertama bisa kita katakan. Dan di sini tentunya mungkin ini hanya istilah di kalkulus ya. Jadi solusi kalau kita punya persamaan diferensialnya tadi ini dan kita katakan ini ya, kita tuliskan si persamaan diferensialnya itu sebagai fy. Tentunya kalau kita mencari solusi kesetimbangan, ini kita setting sama dengan 0, artinya kita mencari akar-akar dari fy. Nah, akar-akar dari fy ini kita sebut sebagai critical points. Oke, tentunya critical point dari persamaan diferensial logistic equation ini adalah y sama dengan 0 dan y sama dengan k, dimana k-nya konstanta ya. Oke, jadi itu satu hal yang bisa kita baca. Nah, kemudian hal berikutnya yang kita baca adalah tadi kita punya persamaan diferensialnya seperti ini, dimana tadi kan kita punya ini logistic equation-nya, tentunya ini adalah dy per dt ya. Oke, nah sekarang coba kita plot grafik ini.
ini kan grafik ini ya, grafik polinom pangkat 2. Karena ini konstanta ya, ini kan polinom pangkat 2 ya. Grafik persamaan kuadrat, dan itu mudah kita gambarkan. Tapi di sini kita gambarkan seperti ini ya. Jadi sumbu X-nya itu merepresentasikan nilai Y, dan sumbu Y-nya itu merepresentasikan FY. Jadi kita membuat grafiknya itu FY versus Y ya. Jadi bukan X versus Y seperti biasa, tapi FY versus Y. Di mana FY-nya itu adalah dy per dt. Oke. Nah, karena ini grafik persamaan kuadrat, ya ini sebenarnya grafiknya gampang digambarkan. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, dari sini yang bisa kita baca tentunya kita lihat titik potong si kurva ini, kurva yang warna biru. Titik potongnya di sini ada 0 dan K ya. Tentunya titik potong ini adalah si solusi kesetimbangan. Dengan cara men-setting ini sama dengan 0 ya. Si dy per dt-nya sama dengan 0. Itu solusi kesetimbangan yang tadi sudah kita baca. Nah, tapi di sini kita juga bisa membaca bahwa si kurva ini punya titik puncak ya. Jadi titik puncaknya di sini ada K per 2 dan R K per 4. Bagaimana cara kita mencari si titik puncak ini? Tentunya karena ini persamaan kuadrat, sebenarnya secara umum untuk mencari titik puncak dari suatu fungsi, kita bisa mencari titik di mana titik yang menyebabkan turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Jadi di sini ini tadi fungsi FY kita atau fungsi dy per dt kita bisa kita turunkan sekali. Jadi ini hasil turunannya, mungkin saya cepat saja, tapi ini kan hanya turunan biasa ya, bisa dihitung sendiri. Tapi ini hasil turunannya. Kalau kita setting dia sama dengan 0, si turunan pertama dari F, kita akan dapatkan titik kritis. Oke, titik kritis dari F tapi ya. Titik kritis dari F, bukan titik kritis dari Y. Oke, dan kalau kita hitung nilai fungsi F di titik kritis tersebut, kita akan dapatkan di sini nilai maksimumnya. Jadi di sini kita dapat titik kritisnya dengan titik kritis F, dengan men-setting F aksen Y sama dengan 0, kita dapat K per 2. Dan kalau kita evaluasi nilai fungsi F di titik K per 2, kita dapat nilainya itu RK per 4. Dan ini dimasukkan ke persamaan FY ini. Oke. Nah, kemudian dari sini apa yang bisa kita baca? Nah, hal berikutnya yang bisa kita baca adalah tentang kita di sini mau membaca perilaku Y ya. Jadi di sini kan FY itu adalah dy per dt. Tentunya kita mau membaca perilaku Y, di mana Y itu adalah solusi dari logistic equation ini. Oke. Kita membaca perilaku Y tanpa mencari solusi Y-nya. Nah, di sini satu hal yang bisa kita baca adalah tentang kemonotonan dari Y. Apakah Y itu monoton naik atau monoton turun. Nah, itu di kalkulus, kita melihat kemonotonan dari Y, itu kita lihat dari nilai dy per dt-nya. Apakah dy per dt-nya itu positif atau negatif. Oke. Kalau dy per dt itu positif, itu artinya Y itu monoton naik. Kalau Y-nya dy per dt yang negatif, itu artinya Y monoton turun. Tapi kalau kita lihat, ini kan grafiknya punya dy per dt ya, yang biru ini. Yang biru ini kan grafik FY, di mana FY itu adalah dy per dt. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa saat Y-nya, kita lihat ini sumbu Y ya, saat Y-nya itu bernilai di antara 0 sampai K, si FY-nya ada di atas sumbu Y. Nilai FY ada di atas sumbu Y. Artinya FY-nya bernilai positif. Oke? Artinya apa? Artinya di sini saat Y bernilai dari 0 sampai K, si fungsi Y-nya itu monoton naik. Sementara saat Y-nya itu bernilai lebih besar dari K, kita lihat fungsi birunya, si fungsi FY-nya ada di bawah sumbu Y. Ada di bawah ya. Sehingga ini artinya si dy per dt-nya negatif. Artinya artinya fungsi Y pada saat Y lebih besar dari K, di bagian ini, fungsi Y itu monoton turun. Oke. Nah, untuk menggambarkan monoton naik dan monoton turun, kita gambarkan dengan garis ke kanan dan ke kiri. Kalau ini ada garis ke kanan di sumbu Y, itu artinya kita lihat pada selang dari 0 sampai K, itu kan garisnya ke kanan semua. Itu artinya dari selang 0 sampai K, fungsi Y itu monoton naik. Sementara kita lihat di sini dari K ke kanan ya, garisnya itu ke kiri. Nah, itu artinya ini menandakan bahwa fungsi Y untuk Y lebih besar dari K itu monoton turun. Oke. Dan garis ini dinamakan istilahnya sebagai phase line atau garis fase. Dan di sini dari garis ini sebenarnya kita juga bisa melihat
tentang kestabilan dari solusi kesetimbangannya. Kalau kita lihat, ingat tadi solusi kesetimbangannya adalah Y sama dengan 0 dan Y sama dengan K. Kita lihat, tadi kita ingat solusi Y sama dengan 0 itu adalah tidak stabil. Dan di sini bisa kita lihat dia tidak stabil karena memang garisnya itu keluar dari titik sama dengan 0. Sementara kalau kita lihat di titik Y sama dengan K, tadi kita ingat solusi kesetimbangan Y sama dengan K itu adalah dia asymptotic stable. Dia stabil ya. Dan memang dia stabil, dari sini kelihatan dari garis fasenya bahwa memang panahnya itu menuju K gitu, menuju Y sama dengan K. Jadi dari sini bisa kita baca hal yang sama seperti saat kita menggambarkan direction field. Oke. Jadi ya kira-kira seperti itu, dan ini kita bisa juga melihat tentang kecuraman dan kelandaian dari fungsi Y-nya. Tentunya di sini kita perhatikan untuk kelandaian itu kita perhatikan dy per dt-nya itu mendekati 0 di nilai kapan. Nah, dy per dt itu mendekati 0 tentunya saat dia mendekati solusi kesetimbangannya, yaitu mendekati Y sama dengan 0 atau Y sama dengan K gitu. Mendekati ya, jadi makanya di sini aproksimasi. Makanya kalau kita lihat kalau kita plot solusi dari Y-nya, solusi dari persamaan diferensial ini hasil plotnya. Ini kalau kita mungkin saya perbesar. Kalau kita lihat ini plot Y terhadap T ya. Jadi ini sudah solusi umum. Plot berbagai solusi dari Y. Dari persamaan diferensial ini. Dan kita lihat memang dia cukup landai. Fungsinya itu mulai landai ketika mendekati Y sama dengan K. Dan dia cukup landai saat mendekati Y sama dengan 0. Oke. Dan dia curam saat baru mulai ya. Ini saat masih belum dekat ke K. Saat dia masih belum dekat ke K, ini cukup curam. Oke, tapi kalau ini saat dia sudah dekat ke K, dia cukup landai. Tentunya saat dia, ini mungkin nggak kelihatan ya landainya, tapi kalau misalkan lebih dekat ke garis 0, dia kan solusinya jadi seperti ini. Jadi ini cukup landai di sini. Tapi saat dia cukup jauh dari garis Y sama dengan 0, ini cukup curam. Oke. Nah, landai dan curam itu artinya apa? Artinya di sini, kalau misalkan dia curam, nanti perubahan populasinya itu cukup besar gitu, cukup cepat dibandingkan kalau solusinya landai. Kalau solusinya landai di sini artinya ada perubahan populasi, tapi perubahan populasinya lambat. Itu yang bisa kita baca dari grafiknya. Kemudian hal yang lain yang bisa kita baca adalah tentang kecekungan dari fungsi. Di sini kecekungan dari fungsi Y itu tentunya dari kalkulus, kecekungan itu adalah kita harus melakukan uji turunan kedua ya. Atau kita lihat perilaku Y double aksen. Nah, tadi karena persamaan kita adalah seperti ini, dy per dt itu Fy, turunan kedua dari Y itu dapat kita hitung dengan aturan rantai, hasilnya menjadi seperti ini. Mungkin bisa kalian hitung langsung. Ini adalah turunan kedua dari autonomous equation kita, dan F aksen itu ya F aksen, dan dy per dt itu kan F ya. Oke. Nah, dari sini bisa kita baca bahwa kapan si Y double aksen, ini kan Y double aksen ya. Kapan Y double aksen itu positif atau negatif? Oke, kapan dia positif atau negatif? Saat tentunya nanti kita bisa baca kalau Y double aksen dia positif, itu artinya fungsinya cekung ke atas. Cekung ke atas itu ingin saya kasih tanda seperti ini ya, cekung ke atas. Kalau misalkan nilai Y double aksen ini negatif, artinya dia cekung ke bawah. Dan dengan analisis yang mirip dapat kita lihat bahwa di sini ini adalah fungsi Y-nya. Oke, ini kan tadi fungsi Y aksen ya. Ini fungsi Y aksen. Nah, kita lihat Y aksen itu naik ya. Y aksennya itu naik dari 0 sampai K per 2. Nah, itu artinya Y double aksennya positif. Oke. Makanya kita lihat dari sini, si fungsi Y-nya itu cekung ke atas saat nilai Y-nya itu bernilai 0 sampai K per 2. Kemudian dari sini kita lihat si fungsi Y aksen, Fy itu Y aksen, itu turun ke bawah dari K per 2 sampai seterusnya ya. Dari K per 2 sampai seterusnya. Artinya di sini ya dari K per 2 sampai K ya, dari K per 2 sampai K. Artinya di sini dia cekung ke bawah saat ini ya, saat si Y-nya itu bernilai Y dari K per 2 sampai K. Oke. Nah, cuman dari K ke atas ini kan cekung ke bawah, tapi fungsinya negatif. Nah, artinya apa? Artinya di sini si Y double aksennya negatif kali cekung ke bawah, negatif dan turun ke bawah. Nanti kalau kita bisa hitung kalau Y double aksennya nanti akan positif. Artinya di sini saat Y besar sama dengan
saat Y lebih besar dari K, nanti fungsinya akan cekung ke atas, sehingga fungsinya akan seperti ini. Ya, kita akan dapatkan bentuk solusi yang mirip seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan, fungsinya saat Y-nya lebih besar dari K, untuk bagian ini, fungsinya itu selalu cekung ke atas. Ini kan cekung ke atas, ini cekung ke atas. Tapi dari K sampai K per 2, fungsinya selalu cekung ke bawah. Dan kemudian dari K per 2 sampai 0, itu selalu cekung ke atas lagi. Itu yang bisa kita baca dari sini. Oke. Artinya apa? Artinya di sini ya fungsinya itu akan turun, dan dia turunnya cukup cepat. Cuman ini fungsinya akan naik ya. Mungkin agak kelihatan yang di bagian sini. Karena ini ada yang fungsinya sama-sama naik, tapi beda ya. Dari K sampai K per 2, itu fungsinya naik tapi cekung ke bawah. Tapi kalau di sini fungsinya naik tapi cekung ke atas. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa memang populasinya itu naik, dua-duanya naik. Cuman populasi yang naik cekung ke atas itu lebih cepat. Jadi pada bagian ini, pada bagian di sini, populasinya itu naik lebih cepat dibandingkan populasi yang di bagian sini. Jadi itu hal yang bisa kita baca tanpa mencari solusinya ya. Oke. Nah, artinya di sini ya dengan analisis seperti tadi ya kita bisa membaca informasi dari persamaan diferensial kita secara kualitatif gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita selesaikan persamaan diferensial kita. Jadi persamaan diferensial kita adalah persamaan logistik tadi ya. Jadi dy per dt. Jadi kan persamaan kita adalah dy per dt sama dengan r dikali 1 dikurang y per k kali y. Ya kan? Dan ini kalau kita pakai metode separable equation, kita akan persamaan ini dapat kita pisahkan variabelnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini kemudian kita integralkan karena variabelnya sudah terpisah. Yang kanan itu integralnya gampang ya. Ini jadi RT. Cuman yang kiri ini kita harus pakai partial fraction. Jadi ini kan bentuknya itu kan 1 per ini ya. 1 per 1 dikurang y per k dikali y. Nah, ini bisa kita pecah menjadi dalam bentuk ini. A per 1 dikurang y per k ditambah b per y. Kemudian kita cari a dan b-nya. Cara cari a dan b-nya bagaimana? Ya, ini tinggal kita kalikan silang ke kanan. Sehingga kita akan dapatkan 1 sama dengan AY. AY itu didapat dari sini ya. Semua ini dikali A per semua ini. Oke. Jadi kan akan dapat AY. Kemudian kalau ini kita kali silang, kalikan dengan B per Y, kita akan dapatkan term ini. Oke. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya, sehingga nanti kita akan dapatkan A-nya harus 0, karena di sini di sebelah kiri tidak ada Y-nya ya. Di sebelah kiri tidak ada Y. Oh, tapi di sini ada Y, sorry. Di sini ada Y lagi, jadi harus dirapikan dulu. Kemudian tinggal disamakan penyebutnya. Nanti kita akan dapatkan ya B-nya 1 dan A-nya itu Y per K. Oke. Sehingga persamaan diferensial yang ini itu berubah menjadi seperti ini. Si pecahannya menjadi dua buah pecahan seperti ini, dan Y-nya ya masih ada. Tapi sekarang ini mudah diintegralkan ya. Ini bisa diintegralkan masing-masing. Ini diintegralkan dan ini diintegralkan terhadap Y. Nah, integral 1 per Y adalah ln Y. Nah, ini integralnya bisa kalian hitung dengan metode substitusi. Mungkin bisa latihan ya. Ini hasil integralnya adalah logaritma dari si ini. Logaritma natural dari si penyebutnya. Bisa kalian hitung dengan metode substitusi sebagai latihan. Oke, itu yang integral sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan tentunya hasilnya adalah RT ya. Integralnya adalah RT. Jangan lupa tambah konstanta. Jadi di sini kita dapat solusinya dalam bentuk fungsi implisit seperti ini. Oke. Nah, tentunya kita punya y-nya itu positif. Karena y-nya itu positif, jadi di sini nilai mutlaknya bisa kita hilangkan. Oke. Dan juga karena y-nya di antara 0 sampai k ya. Jadi di sini nanti si nilai mutlaknya juga pasti positif, makanya nilai mutlaknya bisa kita hilangkan. Nah, kemudian kalau kita rapikan, ini mungkin saya langsung aja ya, maksudnya prosesnya saya lewat, mungkin kalian bisa baca sendiri prosesnya bagaimana. Tapi di sini kita bisa mendapatkan solusi eksplisitnya menjadi seperti ini. Jadi Y sama dengan Y0 per K dibagi Y0 tambah K dikurang Y0 dikali E pangkat min RT. Dimana di sini ini adalah solusi khusus. Dimana di sini ini ya. Dimana di sini kita punya initial value problem Y0 sama dengan Y0 ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa baca solusinya. Dan nanti hasil solusi yang kita baca itu akan mirip dengan hasil analisis kita sebelumnya tanpa mencari solusi. Oke.
Mungkin yang pertama di sini kita bisa lihat salah satunya adalah kalau kita hitung limit Y menuju tak hingga dari solusi ininya, dari solusi khususnya yang sudah kita selesaikan. Ini kita hitung limit Y T menuju tak hingganya itu dari Y itu berarti karena di sini R-nya positif, ini punya min RT, ini akan menuju 0 gitu. Semua ini akan menuju 0, artinya dia habis. Artinya limit ini saat T-nya bergerak menuju tak hingga, nilainya akan sama dengan YK per Y0 dikali K dibagi Y0. Dan Y0 itu konstanta, jadi bisa dicoret. Dan di sini kita dapat limit T menuju tak hingga itu sama dengan K. Artinya ini sesuai dengan analisis kita, di mana Y sama dengan K itu merupakan solusi kesetimbangan yang stabil. Kenapa dia stabil? Karena limit T menuju tak hingga, dia akan solusinya itu bergerak mendekati K. Oke? Oleh karena itu kita dapatkan Y sama dengan K itu merupakan solusi kesetimbangan yang stabil. Dan artinya apa? Artinya satu lagi, saat kita kan tadi punya Y sama dengan 0, itu merupakan solusi kesetimbangan yang tidak stabil. Oke? Jadi kira-kira begitu yang bisa kita analisis dari sana. Nah, mungkin sebagai contoh sederhana, di sini kita punya model pertumbuhan ikan dengan spesies Pacific halibut. Oke? Jadi di sini misalkan Y itu menandakan populasi ikan halibut ini ya, tapi dihitung dalam kilogram populasinya, jadi bukan dalam ekor. Di mana si ikan halibut ini dia tumbuh dengan laju sebesar 0,71 per tahun, dengan K-nya itu si ininya ya, si konstanta K-nya tadi di persamaan itu adalah sebesar ini. Dan di sini dikasih tahu kalau populasi awal ikan halibutnya itu ada sebanyak 1/4 dari nilai K ini. Oke. Nah, pertanyaannya di sini hitung berapa jumlah Y, artinya berapa jumlah si ikannya itu selama 2 tahun, beratnya ya, biomasnya. Kemudian ya soal keduanya, tentukan waktu ketika si jumlah ikannya itu ada sebanyak 0,75 K, di mana K-nya adalah nilai angka ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan model logistik, dan tadi model logistiknya itu sudah kita selesaikan. Jadi kita bisa langsung menggunakan persamaan solusi ini yang kita hitung tadi. Dan solusi ini kan ya tinggal kita masukkan saja angkanya gitu. Di sini pertama kita mau menghitung Y2, artinya ya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita mencari Y2, K-nya kita tahu. Oke. Y0 per K itu artinya ya Y0 bagi K, ya 0,25 pastinya ya. Kalau Y0 dibagi K kan ini tinggal dibagi K, ini coret, jadi 0,25. Ini juga 0,25 yang ini. Terus ya ini tinggal dihitung. Ini menjadi 0,75 karena 1 dikurang 0,25 ya. Terus dikali E pangkat min RT. Nah, di sini R-nya dikasih tahu juga 0,71 dan T-nya dikasih tahu 2 ya. Dan itu tinggal kita hitung. Jadi di sini ya ini tinggal dihitung pakai kalkulator, terus K-nya bisa pindah ruas ya. Ini tinggal dikalikan K ke atas. Nanti kalau kita masukkan angka K-nya, ya kita akan dapat Y2-nya akan sebanyak ini. Jadi ini adalah jumlah populasi ikan, tapi dihitungnya dalam biomas ya, dalam berat selama 2 tahun. Oke. Dan di sini kalau misalnya kita mau mencari kapan waktu di mana ikannya itu berjumlah 0,75 K, ya tinggal perhitungan biasa juga sih, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Di sini ya ini rumusnya tadi, cuman sekarang kita mau mencari T-nya ini. Mencari T-nya ya. Cuman di sini Y-nya sudah dikasih tahu, Y-nya 0,75 K, dibagi K jadi 0,75, terus tinggal dihitung saja ya. Tinggal masukkan angkanya saja. Ya, jadi ini hanya penyederhanaan aja. Jadi ini kali silang dulu. Jadi ini kali silang, jadi 0,75 dikali ini semua sama dengan Y0 per K. Oke. Terus tinggal dimasukkan, ini tinggal didistribusikan. Jadi kita dapat persamaan yang di bawah. Kemudian kita mau mencari E pangkat min RT-nya dulu ya. Oke. E pangkat min RT-nya artinya ini tinggal dibagi dengan semuanya ini. Jadi dikurangi dulu, ini pindah ruas, dikurangi, terus dibagi dengan semuanya ini. Nanti setelah disederhanakan, dapat rumus E pangkat min RT-nya seperti ini. Oke. Setelah itu kalau mau mencari T-nya, ya tinggal kita logaritma naturalkan ya. Ini logaritma natural, ini logaritma natural, sehingga kita dapatkan logaritma natural dari E pangkat min RT itu adalah min RT ya, min R tau. Sehingga ya
Kalau kita mau cari T-nya, tinggal semuanya ini, yang logaritma semua ini dibagi oleh min R-nya. Jadi R-nya dikasih tahu di soal. Jadi ini min 1 per R ya. Oke. Jadi di sini dengan kalkulator didapatkan hasilnya sekitar 3,095 tahun ya. Jadi sekitar 3 tahun. Jadi butuh waktu sekitar 3 tahun agar jumlah biomas ikannya itu sebanyak 0,75 K. Jadi kira-kira begitu untuk logistic equation. Di mana logistic equation ini biasanya kita gunakan untuk memodelkan pertumbuhan suatu makhluk hidup ya. Tapi tentunya tidak harus makhluk hidup, bisa juga untuk misalkan ya tergantung kreativitas kalian untuk memodelkan pertumbuhan sesuatu. Bisa pertumbuhan misalkan pertumbuhan harga saham atau ya mungkin mungkin ya terkait bidang kalian lainnya gitu. Tapi kira-kira ya untuk logistic equation penjelasannya seperti ini.